Bersama Ibu Henry Saparini, pendiri dan juga ekonom Core Indonesia. Bu Henry, pada saat jeda Anda tadi sampaikan mengenai di tahun 2020 apa yang terjadi serapannya yang cukup maksimal adalah di sektor konsumsi dan juga telekomunikasi. Secara mapping dunia usaha lah, bagaimana sebetulnya yang terjadi tahun 2020 tersebut menjadi apa namanya bekal lah untuk kemudian mereka melancarkan banyak strategi di tahun 2021 ini. Ya, satu yang perlu dipahami bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini sudah jauh lebih baik ya dibandingkan dengan tahun lalu dan kuartal lalu gitu. Jadi ini adalah harapan yang cukup positif bagi para pelaku usaha untuk mempersiapkan diri. Karena kita tahu biasanya dalam kondisi kontraksi itu semua adalah bersiap-siap untuk mengambil posisi pada saat terjadi rebound. Yang kedua yang perlu dipahami adalah bahwa peningkatan konsumsi tadi itu sebenarnya belum terjadi pada seluruh pengeluaran. Ya, kalau kita melihat struktur pengeluaran masyarakat, 41% itu adalah untuk makanan minuman. Dan 20% itu adalah untuk komunikasi. Jadi betul-betul 60% itu untuk sesuatu yang sangat mendasar. Baru kemudian untuk transportasi dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi memang di 2021 itulah yang terjadi. Tapi di 2020. Tapi di 2021 saya rasa sudah akan berbeda. Ya, sektor-sektor yang akan berkembang. Karena kalau kita melihat mobilitas itu sudah jauh berkembang dibandingkan tahun lalu. Baik itu yang mereka menggunakan transportasi darat, laut, udara, kemudian juga lokasi-lokasi yang dikunjungi itu juga sudah mulai lokasi-lokasi bisnis. Sehingga informasi tentang apakah di Indonesia itu akan terkena dampak dari misalnya virus dari India ataukah naiknya gelombang ketiga di beberapa negara Eropa itu akan berdampak pada kita atau tidak, itu yang akan menjadi kunci. Karena pada dasarnya kita ini punya karakteristik dan punya peluang yang besar, Mas. Kenapa? Karena kita punya ruang 270 juta penduduk. Jadi para pelaku usaha semestinya mereka punya peluang yang sangat besar ya, tetapi harus melakukan riset pasar yang lebih detail bahwa kita nih sebenarnya tidak seperti negara-negara tetangga kita seperti Singapura misalnya yang tidak bisa melakukan apapun, tapi kita punya. Yang secara volume market di dalam negeri ini menjadi market yang sangat-sangat potensial begitu ya untuk pelaku usaha di Indonesia. Baik, tadi Anda membahas mengenai kebijakan pelarangan mudik ini dapat memberikan pengaruh terhadap keyakinan untuk masyarakat di kelas menengah ke atas untuk mereka melakukan spending. Karena mereka kemudian semakin yakinlah mengenai upaya-upaya dari pemerintah sendiri untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19. Lalu bagaimana pengaruhnya dari pelarangan mudik ini terhadap konsumsi domestik untuk masyarakat menengah ke bawah? Ini yang kemudian cukup banyak disampaikan akan menurunkan lah ya konsumsi di masyarakat menengah ke bawah. Apakah Anda juga melihat itu, Bu Henry? Ya, kalau kita melihat ya struktur tadi bahwa sebenarnya 82% itu kelas menengah atas dan mereka itu sudah melakukan perjalanan, sudah melakukan konsumsi walaupun ada pembatasan. Jadi yang sangat terpengaruh memang betul itu adalah kelompok bawah yang mereka biasa mudik itu hanya setahun sekali. Tapi kalau kelas menengah ke atas hanya dibatasi 2 minggu itu bukan satu yang bukan big deal lah ya, karena mereka sebelum puasa mereka sudah bepergian dan nanti setelah Lebaran mereka juga bisa bepergian. Nah, yang semestinya harus kita dorong adalah gimana caranya agar mereka tetap confident dengan adanya tren tetap masih ada yang mudik. Tapi kalau pemerintah meyakinkan bahwa prokes ini dilakukan tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di daerah, ya, jadi seimbang antara menyebutkan bahwa ada potensi bahaya dengan menyebutkan apa yang sudah antisipasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, kalau itu dilakukan, maka keyakinan masyarakat secara umum akan lebih positif karena semua orang tahu pasti ada yang mudik. Tapi kalau prokesnya itu berjalan di pusat maupun di daerah tidak masalah. Misalnya
pemerintah daerah, kemarin kan Presiden menyampaikan bahwa dana yang masih mengendap itu sangat besar sekali. Kalau itu dilakukan dengan benar ya untuk mengelola prokesnya ini, menyisihkan, karena kita tahu sebenarnya tes antigen itu kan bukan sesuatu yang mahal dan itu bisa dilakukan. Kalau itu menjadi dilakukan menjadi sinyal-sinyal positif bagi ekonomi kita, Mas. Dan dari sisi yang kedua, pemerintah daerah semestinya itu bisa melakukan campaign terhadap produk-produk barang mereka yang bisa dibeli. Orangnya tidak bisa mudik, tetapi sebenarnya mereka masih bisa berbelanja produk-produk daerah. Nah, ini yang semestinya dilakukan oleh pemerintah daerah agar ekonomi Lebaran ini tidak kemudian terkontraksi sangat dalam. Baik, oke. Bu Henry, sangat singkat. Saya ingin menanyakan mengenai pendapat Anda, pernyataan dari Presiden Joko Widodo, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 tidak tumbuh di atas 7%, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga akan sulit. Di atas 7% di kuartal 2, melihat indikator yang ada, apakah ini reachable dan apa yang harus dilakukan? Singkat saja, Bu Henry. Kalau kuartal 2, saya rasa itu belum akan bisa mencapai 7%. Nah, menurut saya yang terpenting adalah Presiden segera meminta timnya untuk membuat detail kebijakan sehingga the whole year ya sampai 2021 ini masih tetap tumbuh walaupun tidak didrive oleh kuartal 2. Baik. Baik, oke. Bu Hendy, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan dan yang paling penting adalah semua kembali kepada kepenanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Jika kemudian itu dilakukan dengan baik, maka pemulihan ekonomi juga insya Allah akan cepat. Bu Hendy, terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih, amin.